Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk membicarakan sistem koordinat pada AutoCAD. Sistem koordinat pada AutoCAD sendiri terdiri dari 3, yaitu sistem koordinat kartesius, polar, dan relatif. Maksud dengan sistem koordinat kartesius yaitu sistem koordinat yang digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik dengan cara menentukan jarak x dan y-nya terhadap titik asal, dilambangkan dengan x, y yang merupakan posisi sebuah titik dari suatu ordinat. Kemudian yang dimaksud dengan sistem koordinat polar yaitu sistem koordinat yang digunakan untuk menunjukkan suatu jarak dengan cara menentukan nilai R atau jarak dan sudut terhadap titik terakhir. Nilai R atau jarak dan besaran sudut terhadap titik terakhir dilambangkan dengan @R terhadap besaran sudut. Kemudian yang dimaksud dengan sistem koordinat relatif yaitu sistem koordinat yang digunakan untuk menunjukkan jarak relatif dari sebuah titik terakhir ke arah x dan y, dilambangkan dengan @x, y, di mana x, y ini merupakan jarak. Berbeda dengan sistem koordinat kartesius di mana x dan y merupakan sebuah titik koordinat. Sebagai contoh, kalau seandainya kita diminta untuk membuat kotak seperti gambar ini dengan sistem koordinat kartesius, kita untuk komennya bisa mengetikkan line atau L. Kemudian untuk specify first point atau titik koordinat awal, pada contoh ini kita akan menggunakan 10,10. Jadi titik koordinat awal di mana x 10 dan y 10. Kemudian untuk titik koordinat berikutnya kita bisa mengetikkan x 20 dan y 10. Titik koordinat berikutnya kita bisa mengetikkan x 20 dan y 20. Koordinat berikutnya kita bisa mengetikkan x 10 dan y 20. Dan titik koordinat terakhir kita bisa menulis x 10 dan y 10. Untuk menutup garis kita bisa tekan enter 2 kali. Kemudian bedanya dengan sistem koordinat relatif di mana x dan y merupakan jarak. Seandainya titik terakhir merupakan titik 20,20 dan kita mengetikkan x 10,10, berarti dari titik terakhir tersebut mempunyai jarak 10 terhadap sumbu x dan 10 terhadap sumbu y. Jadi garis yang terbentuk adalah garis biru ini. Jadi 10 jarak terhadap sumbu y dan 10 jarak terhadap sumbu x. Kemudian kalau kita berbicara mengenai koordinat polar, di mana dilambangkan dengan @R terhadap
besaran sudut. Kalau seandainya kita memperhatikan aksis yang terdiri dari aksis Y dan aksis X, maka besaran sudut yang terbentuk kalau seandainya sudut tersebut berlawanan dengan arah jarum jam, maka bernilai positif. Di mana sumbu X ini sudutnya 0 atau 360 derajat. Kalau seandainya dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, 90 derajat pada aksis Y positif, 180 derajat pada aksis X negatif, 270 derajat pada aksis Y negatif. Kalau seandainya dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, minus 90 derajat pada aksis Y negatif, minus 180 derajat pada aksis X negatif, dan minus 270 derajat pada aksis Y. Seandainya kita diminta untuk membuat kotak seperti ini dengan menggunakan koordinat polar. Nah, pertama komennya seperti tadi, kita bisa mengetik line atau L. Dengan titik koordinat awal kita bisa mengetikkan 10,10 pada titik ini. Kemudian titik koordinat berikutnya add 10 terhadap besaran sudut 0 derajat. Maka jaraknya 10 terhadap besaran sudut 0 derajat, berarti pada sumbu X positif. Kemudian berikutnya jarak 10 terhadap besaran sudut 90 derajat, berarti pada sumbu Y positif 90 derajat. Kemudian jarak 10 lagi terhadap besaran sudut 180 derajat, bergerak pada sumbu X negatif. Dan berikutnya dengan jarak 10 pada besaran sudut 270 derajat pada sumbu Y negatif. Contoh pada garis ini, kalau seandainya titik koordinat awal atau titik koordinatnya pada X 40 dan Y 20. Apabila kita mengetikkan F 10, berarti jaraknya 10 terhadap besaran sudut minus 90 derajat, maka garis yang terbentuk adalah jarak 10 terhadap sumbu Y negatif minus, berarti dia bergerak searah jarum jam seperti ini. Atau berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini pada besaran 270 derajat pada sumbu Y negatif.